Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu adalah pertemuan kedua dari mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak, disingkat TML, di mana di pertemuan ini saya akan fokus membahas mengenai minyak dan lemak itu sendiri. Utamanya mengenai apa sih minyak, apa sih lemak, lalu apa saja sih sumber dari minyak dan lemak itu? Kira-kira itulah fokus dari video kali ini ya. Dan sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberikan satu video singkat mengenai ya prolognya lah. Ini adalah What is Fat? Apa itu lemak? Di mana sumbernya dari TED YouTube channel. Supaya kebayang dulu lemak itu apa sih sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai minyak dan lemak itu sendiri. Oke, kita tonton saja dulu videonya. Olive oil is 100% fat. There's nothing else in it. Pancake mix, on the other hand, is only about 11% fat. And yet, olive oil is good for you, and pancake mix is not. Why is that? As it turns out, the amount of fat we eat doesn't impact our weight or our cholesterol or our risk of heart disease nearly as much as what kind of fat we eat. But let's back up. What is fat? If we were to zoom in on a salmon, which is a fatty fish, past the organs, past the tissues, into the cells, we would see that the stuff we call fat is actually made up of molecules called triglycerides, and they are not all alike. Here's one example. Those 3 carbons on the left, that's glycerol. Now you can think of that as the backbone that holds the rest of the molecule together. The 3 long chains on the right are called fatty acids, and it's subtle differences in the structures of these chains that determine whether a fat is, let's say, solid or liquid, whether or not it goes rancid quickly, and, most importantly, how good or how bad it is for you. Let's take a look at some of these differences. One is length. Fatty acids can be short or long. Another, more important difference is the type of bond between the carbon atoms. Some fatty acids have only single bonds. Others have both single and double bonds. Fatty acids with only single bonds are called saturated, and those with one or more double bonds are called unsaturated. Now, most unsaturated fats are good for you, while saturated fats are bad for you in excess. For saturated fats, the story pretty much ends there, but not for unsaturated fats. The double bonds in these molecules have kind of a weird property. They're rigid. So that means that there are 2 ways to arrange every double bond. The first is like this, where both hydrogens are on the same side and both carbons are on the same side. The second way is like this. Now the hydrogens and carbons are on opposite sides of the double bond. Now, even though both of these molecules are made up of exactly the same building blocks, they are 2 completely different substances and they behave completely differently inside of us. The configuration on the left is called cis, which you've probably never heard of. The one on the right is called trans, and you probably have heard of trans fats before. They don't go rancid, they're more stable during deep frying, and they can change the texture of foods in ways that other fats just can't. They're also terrible for your health, by far worse than saturated fat, even though technically they're a type of unsaturated fat. Now, I know that seems crazy, but your body doesn't care what a molecule looks like on paper. All that matters is the 3D shape, where the molecule fits, where it doesn't, and what pathways it interferes with. So how do you know if a food has trans fat in it? Well, the only sure way to know is if you see the words partially hydrogenated in the ingredients list. Don't let nutrition labels or advertising fool you. The FDA allows manufacturers to claim that their products contain, quote, 0 grams of trans fat, even if they actually have up to half a gram per serving. But there are no hard and fast rules about how small a serving can be, and that means you'll have to rely on seeing those key words, partially hydrogenated, because that's how trans fats are made, by partially hydrogenating unsaturated fats. So let's go back to our olive oil and pancake mix from before. Olive oil is 100% fat. Pancake mix is only 11% fat. But olive oil is mostly unsaturated fat, and it has no trans fat at all. On the other hand, more than half the fat in pancake mix is either saturated or trans fat. And so even though olive oil has 10 times as much fat as pancake mix, it's healthy for you, whereas pancake mix is not. Now, I'm not trying to pick on pancake mix. There are lots of foods with this type of fat profile. The point is this. It's not how much fat you eat, it's what kind of fat. And what makes a particular fat healthy or unhealthy
is its shape. Ya, jadi di video tadi sudah dijelaskan dengan cukup detail mengenai apa sih lemak itu, lalu lemak mana sih yang baik, lemak mana sih yang buruk, itu yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu mulai dari definisinya dulu ya. Apa sih minyak dan lemak itu? Apa sih bedanya antara dua itu? Jadi utamanya di wujudnya. Minyak itu adalah lipid atau lemak yang berbentuk cair pada suhu ruang, yaitu dalam suhu kurang lebih 25 derajat Celcius. Seperti ini cair ya. Dan minyak umumnya berasal dari sumber tumbuhan seperti kelapa, kelapa sawit, kedelai, zaitun, dan lain-lain. Sedangkan lemak atau fat itu sendiri adalah lipid yang berbentuk padat pada suhu ruang seperti ini. Lemak ini biasanya berasal dari hewan seperti sapi, beef tallow, atau babi, lard gitu ya. Serta beberapa tumbuhan seperti minyak kelapa sawit. Loh, kok ada dua, Pak? Ada kelapa sawit di sini, ada minyak kelapa sawit di sini. Betul, jadi minyak kelapa sawit ini bisa jadi minyak atau minyak kelapa sawit, yaitu palm oil, dan juga bisa jadi lemak, yaitu jadi palm stearin. Di mana lemak kelapa sawit ini atau stearin ini adalah fraksi padat yang dihasilkan dari proses fraksionasi minyak kelapa sawit. Gini perbedaannya. Jadi minyak kelapa sawit atau palm oil itu lebih sering digunakan dalam bentuk cair atau semi padat, misalnya untuk minyak goreng. Sedangkan kalau lemak kelapa sawit atau palm stearin itu digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan lemak padat, seperti misalnya margarin, shortening, dan juga pastry. Karena palm stearin itu memberikan stabilitas pada suhu ruang dan juga tekstur yang lebih padat. Itu kira-kira bedanya ya, kenapa ada kelapa sawit di sini, ada kelapa sawit juga di sini gitu. Oke, next saya akan menjelaskan tentang perbedaan karakteristik minyak dan lemak. Jadi, untuk minyak itu mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh, unsaturated, kalau yang di video tadi. Ada yang bentuknya mono, ada yang bentuknya poli gitu. Dan minyak ini cenderung stabil pada suhu tinggi dan banyak digunakan utamanya dalam penggorengan serta pengolahan makanan. Sedangkan lemak itu lebih banyak mengandung lebih banyak asam lemak jenuh atau saturated gitu. Jadi kelihatan ya mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk gitu. Jadi minyak lebih baik karena mengandung asam lemak yang tak jenuh unsaturated ini. Sedangkan lemak kenapa lebih buruk? Karena mengandung kebanyakannya adalah asam lemak jenuh saturated. Lemak ini memberikan tekstur lembut dan juga kaya pada produk makanan sehingga sering digunakan dalam baking gitu. Aduh punten ya. Next adalah, nah ini saya buatkan tabel untuk lebih memperjelas perbedaan karakteristik minyak dan lemak ya. Dimana kalau dari karakteristik, ini karakteristiknya, ini minyak dan ini lemak. Dari bentuk fisik, minyak itu cair, lemak itu padat. Sumber utamanya itu tumbuhan, sedangkan kalau lemak itu di hewan. Kandungan asam lemaknya, nah ini kalau minyak itu lebih banyak asam lemak tak jenuh, unsaturated. Sedangkan lemak lebih banyak asam lemak jenuh, saturated. Penggunaannya, minyak lebih banyak digunakan untuk penggorengan atau salad dressing, sedangkan lemak untuk baking dan produk pastry. Dan ciri kelelehnya, minyak itu lebih rendah karena ya cair pada suhu ruang, sedangkan lemak lebih tinggi karena bentuknya padat pada suhu ruang. Dan utamanya, minyak itu biasanya lebih sehat karena mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh unsaturated ini. Sedangkan lemak lebih stabil dalam aplikasi kuliner karena kandungan lemak jenuhnya. Jadi bukan berarti asam lemak jenuh itu hanya negatif saja, tapi ada juga positifnya gitu. Oke. Next adalah, nah saya masuk ke teknologinya, itu metode apa sih untuk mengekstraksi minyak dari tumbuhan? Ada dua yang utama. Pertama adalah metode press atau metode mekanik, di mana di sini kita ekstraksi minyak menggunakan tekanan mekanik. Apakah itu menggunakan hydraulic press atau screw press? Biasanya digunakan untuk minyak dengan kadar tinggi, seperti minyak zaitun dan minyak kelapa. Keuntungannya, prosesnya lebih alami dan juga tidak memerlukan bahan kimia atau chemical. Yang kedua, solvent extraction, di mana di sini ekstraksi menggunakan pelarut kimia, contohnya heksana, untuk melarutkan minyak dari bahan baku. Keuntungannya juga ada di sini, lebih efisien, terutama untuk minyak dengan kadar rendah seperti kedelai. Nah, solvent extraction ini prosesnya utamanya si bahan baku diekstraksi dulu dalam pelarut, kemudian si pelarut diuapkan sehingga tersisa minyak murninya.
Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Jadi setelah itu perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk minyak ini. Ada 3 proses pengolahannya. Pertama, refining atau pemurnian. Di sini kita menghilangkan pengotor seperti asam lemak bebas, pigmen, dan juga senyawa volatile. Proses yang biasanya dilakukan itu adalah degumming, menghilangkan gum, dan juga neutralization, menghilangkan asam lemaknya. Lalu berikutnya bleaching. Ini adalah proses untuk menghilangkan warna yang tidak diinginkan dari minyak, yaitu bisa menggunakan bahan seperti tanah pemucat, bleaching earth, atau menggunakan karbon aktif yang simpelnya. Terakhir adalah deodorizing atau deodorisasi. Oke, proses ini utamanya menghilangkan bau dan rasa yang tidak diinginkan melalui proses pemanasan dalam vakum, dan biasanya dilakukan pada suhu tinggi untuk menguapkan senyawa volatile gitu. Next adalah metode untuk memisahkan lemak dari hewan. Biasanya menggunakan rendering. Itu adalah proses pemisahan lemak, yaitu menggunakan pemanasan jaringan hewan, misalnya lemak, otot, dan tulang, untuk memisahkan lemak dari bagian lainnya. Rendering ini biasanya digunakan untuk menghasilkan lemak padat, seperti misalnya untuk beef tallow, lemak sapi, dan juga lard, lemak babi. Metode sendiri untuk rendering ada 2, yaitu dry rendering, yang kering, di mana jaringan hewan dipanaskan tanpa air dalam kondisi suhu tinggi, jadi nggak pakai air, makanya kering. Lalu lemak yang mencair dipisahkan dan dikumpulkan. Atau wet rendering, di mana kalau di wet ini, pemanasan dilakukan dengan menambahkan air untuk membantu memisahkan lemak. Dan biasanya digunakan pada skala industri untuk produksi lemak hewani gitu. Maaf ya, lagi gatel tenggorokannya. Oke, jadi ada 2 ya, dry dan wet rendering. Dry yang tidak menggunakan air, wet yang menggunakan air gitu. Nah, apakah selesai setelah di situ? Belum. Ini juga masih ada penyaringan dan juga pemurnian lemak. Jadi setelah disaring menggunakan rendering, pemisahan menggunakan rendering ini, berikutnya adalah pemurnian. Jadi setelah rendering ini, lemak mentah tadi masih mengandung pengotor, sehingga dibutuhkan proses penyaringan dan juga pemurnian lemak. Pertama, penyaringan. Di sini, lemak yang sudah cair itu disaring lagi untuk memisahkan partikel padat yang tersisa atau pengotor-pengotornya. Lalu di sini dimurnikan dengan cara lemak mentah itu diproses lebih lanjut untuk menghilangkan bau, warna, dan senyawa pengotor. Ini termasuk sama dengan minyak tadi ya, masuknya ke deodorizing dan bleaching. Jadi mirip dengan pengolahan minyak tumbuhan supaya lebih murni, lebih pure dapatnya untuk yang si lemaknya ini. Oke? Secara garis besar, perbandingannya untuk ekstraksi dari tumbuhan dan hewan seperti ini. Jadi ini prosesnya, ini minyak tumbuhan, dan ini lemak hewan. Metodenya bisa menggunakan press mekanik dan solvent extraction. Lemak hewan menggunakan rendering dan baik itu dry ataupun wet rendering. Pengolahannya untuk minyak tumbuhan, refining, bleaching, dan deodorizing. Untuk lemak hewan, 2 step penyaringan dan pemurnian yang masuknya adalah ada deodorizing dan refining juga untuk memurnikan si lemak hewan ini gitu. Contoh produknya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, sawit, kedelai, dan zaitun. Sedangkan untuk lemak hewan ya beef tallow dan lard ini. Beef tallow dari sapi, lard dari babi gitu. Oke, kira-kira seperti itu definisi mengenai minyak dan lemak, dan juga bagaimana sih cara mengekstraksinya, baik itu minyak dari tumbuhan dan juga lemak dari hewan. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.